Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai strategi dan kebijakan pengembangan asuransi dan reasuransi syariah serta jaminan sosial nasional, yaitu kesehatan dan ketenagakerjaan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah. Industri takaful di Indonesia dimulai pada tahun 1994 dengan didirikannya perusahaan takaful pertama, yaitu PT Syarikat Takaful di Indonesia. Pendirian perusahaan ini menandai titik penting dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Pada bulan Oktober 2001, DSN MUI mengeluarkan fatwa nomor 21 tahun 2001 mengenai prinsip umum dari takaful. Lalu tahun 2008 pemerintah mengeluarkan peraturan pertama, yakni Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2008 yang terikat dengan bisnis takaful. Selanjutnya, takaful terus mengalami perkembangan. Jumlah operator takaful di Indonesia meningkat dari 43 pada tahun 2011 menjadi 53 pada tahun 2015. Pasar takaful Indonesia didominasi oleh takaful jiwa yang telah menghasilkan lebih dari 80% kontribusi takaful yang dikumpulkan pada tahun 2015. Selanjutnya, permasalahan yang mempengaruhi pertumbuhan takaful di Indonesia. Yang pertama, kurangnya peluang investasi. Lalu yang kedua, kurangnya standarisasi. Yang ketiga, kurangnya dukungan untuk produk takaful. Dan yang keempat, kurang memadainya kualifikasi profesional. Selanjutnya, kerangka kerja regulasi. Kerangka kerja peraturan perundang-undangan dalam industri asuransi di Indonesia telah diperbarui dengan menggunakan Undang-Undang Perasuransian Baru Nomor 40 Tahun 2014 mengenai asuransi dan reasuransi. Pasal 15 Undang-Undang Asuransi juga membebankan tanggung jawab pada pengendali atas segala kerugian dari perusahaan takaful atau retakaful yang disebabkan oleh suatu pihak yang berada di bawah kendalinya. Selanjutnya, memperbaiki kerangka kerja regulasi. Yang pertama, menambahkan ketentuan pemberlakuan sanksi bagi direktur atau anggota DPS yang terlibat dalam kasus kelalaian. Yang kedua, menyampaikan ketentuan tentang pembatasan pemegang saham pengendali dalam hal pertumbuhan pasar untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Lalu, mewajibkan operator takaful untuk membuat tata tertib atau kebijakan yang terkait dengan pengoperasian akun nasabah, pengelolaan surplus akun zakat, dan penggunaan akad atau perjanjian kotasan dan retakaful. Yang terakhir, mensyaratkan operator takaful dan retakaful untuk memenuhi standar akuntansi syariah. Selanjutnya, memperbaiki infrastruktur pasar, yaitu dengan mengembangkan produk takaful yang berbeda berdasarkan penelitian pasar. Selanjutnya, KNKS memperkenalkan kualifikasi profesional baru yang terstandarisasi untuk takaful dan penerapannya terhadap semua profesional di bidang takaful. Lalu mendorong konversi perusahaan asuransi jiwa umum BUMN dan atau asuransi umum BUMN jadi perusahaan takaful. Selanjutnya, undang-undang dan peraturan terkait. Dasar hukum asuransi di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 atau Undang-Undang Perasuransian. Dalam Undang-Undang Perasuransian terdapat 92 pasal yang dikelompokkan dalam 18 bab. Di dalamnya terdapat bab mengenai perizinan usaha sampai dengan sanksi administrasi. Poin selanjutnya kita akan membahas mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Yang pertama, kita harus mengerti dulu apa itu BPJS. Nah, BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah sebuah lembaga masyarakat yang khusus dibangun untuk menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat. Selanjutnya kita membahas mengenai sejarah perjalanan jaminan sosial di Indonesia. Jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sudah ada sejak setelah kemerdekaan, yang digagas oleh Profesor G.A. Sowabesi selaku Menteri Kesehatan yang menjabat pada saat itu, mengajukan sebuah gagasan untuk menyelenggarakan program asuransi kesehatan semesta atau Universal Health Insurance. Selanjutnya, pada tahun 1968, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 dan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan atau BPDPK yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiunan. Setelah beberapa waktu kemudian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984. BPDPK pun berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu Perum Husada Bakti atau PHB. Pada tahun 1992, PHB berubah status menjadi PT Akses Persero melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Akses Persero mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program akses komersial. Pada Januari 2005, PT Akses Persero dipercaya pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum BPJS. Yang pertama yaitu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Kesehatan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12. Selanjutnya yaitu peran BPJS. Badan Pengelola Jaminan Sosial berperan untuk mengelola jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia, menyelenggarakan kepentingan umum yaitu sistem jaminan sosial atau SJSN. Selanjutnya menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Selanjutnya yaitu ada hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan. Hak peserta yaitu mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh manfaat dan informasi tentang hak, kewajiban, serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Terakhir yaitu menyampaikan keluhan atau pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke kantor BPJS Kesehatan. Kewajiban peserta yaitu pertama mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat, atau pindah fasilitas kesehatan. Yang ketiga, menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Yang terakhir yaitu mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu ada manfaat jaminan kesehatan nasional. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan manfaat medis meliputi akomodasi dan ambulans. Paket manfaat yang diterima dalam program JKN ini adalah komprehensif sesuai kebutuhan medis. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan bersifat paripurna, preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Manfaat pelayanan produktif dan preventif meliputi pemberian pelayanan, yaitu penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi dasar, meliputi basical kelmiteguerin atau BCG, difteri, pertusis, tetanus, dan hepatitis B, polio, dan campak, dan keluarga berencana. Selanjutnya itu masuk ke pembiayaan. Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan pemerintah untuk program jaminan kesehatan. Ada di pasal 16 Perpres nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan presentasi dari upah atau untuk pekerja menerima upah atau suatu jumlah nominal tertentu. Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran peserta yang menjadi tanggung jawabnya, dan membayar iuran tersebut setiap bulan kepada BPJS Kesehatan secara berkala. Peserta bekerja bukan menerima upah dan peserta bukan pekerja wajib membayar iuran JKN pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan kepada BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran JKN dapat dilakukan di awal. BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran JKN sesuai dengan gaji atau upah peserta. Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran diperhitungkan dengan membayar iuran bulan berikutnya. Selanjutnya yaitu BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu, dan penyelenggaranya menggunakan mekanisme asuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan penyelenggaranya berbagai program yang diantaranya yaitu ada jaminan
kecelakaan kerja atau JKK, ada jaminan kematian atau JK, ada jaminan hari tua atau JHT, dan ada jaminan pensiun atau JP. Selanjutnya yaitu ada studi kasus kisah sukses Takaful Keluarga Raih Indonesia Digital Popular Brand Award 2020. Pada 17 Desember tahun 2020, Takaful Keluarga berhasil meraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2020 untuk kategori asuransi jiwa syariah. Takaful Keluarga, pelopor perusahaan asuransi syariah di Indonesia sejak tahun 1994, mengembangkan program berasuransi sesuai syariah meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, serta asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi baik untuk kebutuhan dana pendidikan anak, persiapan dana hari tua, perencanaan wakaf, maupun kebutuhan finansial jangka panjang lainnya. Penghargaan ini merupakan apresiasi positif atas efektivitas strategi branding perusahaan melalui media digital. Pesatnya perkembangan ekosistem digital yang didorong laju teknologi informasi membantu perkembangannya asuransi syariah. Pandemi COVID-19 membuat masyarakat lebih peduli dengan kesehatan, menghindari kontak fisik dan kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Takaful Keluarga merespon perubahan. Di tengah pandemi COVID-19, Takaful Keluarga mampu melewati kuartal 3 2020 dengan kinerja positif hingga akhir September 2020. Tercatat risk-based capital atau rasio tingkat solvabilitas dana terbaru dan dana tanahut perusahaan pada kuartal 3 2020 mencapai 346,45%, tumbuh lebih dari 50% year on year dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selanjutnya itu ada studi kasus kisah gagal bayar Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya yang merupakan perusahaan asuransi BUMN bidang asuransi terbesar, gagal bayar asuransi Jiwasraya terjadi pada produk JS Saving Plan. JS Saving Plan merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan atau bancassurance. Jiwa Saving Plan merupakan investasi non-unit link yang risikonya sepenuhnya ditanggung perusahaan asuransi. JS Saving Plan menawarkan jaminan return yang sangat tinggi dengan periode pencapaian setiap tahun. Nilai return ini jauh lebih tinggi atau hampir 2 kali lipat daripada bunga yang ditawarkan deposito bank yang saat itu besarannya di kisaran 5-7%. Terdapat pada 17.000 pemegang polis JS Saving Plan. Adapun total pemegang polis Jiwasraya secara keseluruhan termasuk pemegang polis produk lainnya mencapai 7 juta pemegang polis. Beberapa dugaan penyebab gagalnya bayar Jiwasraya diantaranya produk yang merugi atau negative spread and underpricing, harga kemurahan, kinerja pengelolaan aset yang rendah, kualitas aset investasi dan non-investasi yang kurang liquid, sistem pengendalian perusahaan yang masih lemah, tata kelola perusahaan yang kurang baik, sistem informasi yang tidak andal, kantor cabang yang tidak produktif, biaya operasional yang tidak efisien, kurangnya inovasi di bidang produk dan layanan, kualitas SDM asuransi yang terbatas, budaya kerja yang kurang profesional, dan adanya korupsi. Baik, di akhir video kita pada hari ini dapat ditarik kesimpulan bahwa di tengah berbagai perdebatan dan konflik maupun problematika yang terjadi pada asuransi masih memiliki sisi positif dalam memberikan manfaat dan menebar nilai-nilai Islam melalui berbagai transaksi ekonomi. Keberadaan asuransi syariah saat ini telah menjadi komponen penting dalam menopang pembangunan keuangan Islam global. Dalam perkembangannya, asuransi syariah di dunia terutama di negara-negara mayoritas muslim mengalami pertumbuhan yang baik di tengah kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Peluang ini untuk perkembangan asuransi syariah di Indonesia masih cukup besar. Hal ini dilihat dari berbagai laporan yang telah dirilis yang telah disebutkan barusan. Seiring meningkatnya pertumbuhan jumlah perusahaan atau operator asuransi syariah di Indonesia yang semakin meningkat menyebabkan persaingan bisnis di sektor ini semakin ketat. Asuransi syariah memiliki tujuan prinsip yang sangat berbeda dengan asuransi konvensional.
Oleh karena itu, asuransi syariah diharapkan lebih dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Baik, terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.